Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Auliananda Herawati, NIM 186100056. Di sini saya akan memaparkan hasil dari sebuah mini skripsi yang mana menjadi tugas akhir mata kuliah kriptografi. Saya mengambil judul yaitu Implementasi Algoritma Hybrid pada Pesan Teks menggunakan Linear Block Cipher atau LBC dan kunci simetri sederhana. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Seperti yang telah kita ketahui bahwa perkembangan teknologi saat ini semakin pesat. Hal ini mengubah cara masyarakat dalam berkomunikasi. Banyaknya cara berkomunikasi yang dapat dilakukan melalui internet, baik melalui email maupun website, yang mana membuat peranan internet sangat penting saat ini. Keamanan data atau informasi selalu menjadi bagian dari pengguna internet untuk menjaga privasi mereka. Dalam upaya melindungi data supaya tidak mudah dikenal oleh pihak yang tidak berkepentingan, dituntut terdapatnya suatu mekanisme yang baik dalam mengamankan pesan. Nah, kriptografi ini adalah ilmu dan seni untuk menyandikan pesan ke dalam bentuk yang tidak dapat dipahami lagi maknanya dengan mengimplementasikan enkripsi dan dekripsi pada pesan, sehingga dapat menjaga kerahasiaan pesan tersebut. Fungsi matematika yang digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi pesan adalah algoritma kriptografi. Berdasarkan perkembangannya, ada dua jenis algoritma kriptografi, yaitu algoritma kriptografi klasik, yang mana teknik penyandiannya menggunakan kunci simetris, dan algoritma kriptografi modern, yang mana teknik penyandiannya menggunakan kunci asimetris. Algoritma kunci simetris ini dirancang sedemikian rupa sehingga proses enkripsi dan dekripsi membutuhkan waktu yang relatif singkat, namun lemah dalam segi pendistribusian kuncinya. Sebaliknya, algoritma kunci asimetris memudahkan dalam pertukaran kunci, namun dalam proses enkripsi dan dekripsi lebih lambat, karena pada umumnya menggunakan bilangan bulat yang besar dan operasi perpangkatan yang banyak. Sehingga untuk mengatasi kelemahan dari kedua algoritma kriptografi tersebut, maka diperlukan penggabungan antara keduanya yang dapat dikenal dengan algoritma kriptografi hybrid, yang mana diharapkan akan menghasilkan tingkat keamanan yang tinggi, namun cepat dalam proses enkripsi dan dekripsi. Algoritma kriptografi simetris ini atau yang dikenal dengan algoritma kunci privat, yang mana menggunakan satu kunci yang dimiliki oleh pengirim dan penerima. Pada penelitian ini, algoritma kriptografi simetris berdasarkan kunci simetris sederhana, dan algoritma kriptografi asimetris yang mana menggunakan dua kunci yang berbeda. Pada penelitian ini digunakan algoritma kriptografi asimetris berdasarkan linear block cipher atau LBC. Ada beberapa aturan dalam pembentukan kunci enkripsi dan dekripsi. Salah satunya adalah menggunakan aturan general linear group. Aturan ini memiliki keunggulan yang terletak pada ruang plainteks yang lebih besar, sehingga ciphertext menjadi lebih acak, dan keamanan pengiriman data menjadi lebih aman. Aturan pembentukan kunci dalam algoritma kriptografi simetris menggunakan sebarang bilangan bulat positif dan negatif sederhana. Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana proses enkripsi dengan algoritma hybrid pada pesan teks menggunakan linear block cipher atau LBC dan kunci simetris sederhana, dan yang kedua, bagaimana proses dekripsi dengan algoritma hybrid pada pesan teks menggunakan linear block cipher atau LBC dan kunci simetris sederhana. Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama yaitu mengetahui proses enkripsi dengan algoritma hybrid pada pesan teks menggunakan linear block cipher atau LBC dan kunci simetris sederhana. Dan yang kedua, mengetahui proses dekripsi dengan algoritma hybrid pada pesan teks menggunakan linear block cipher atau LBC dan kunci simetris sederhana. Adapun dalam penelitian ini, batasan masalahnya yaitu yang pertama menggunakan karakter berupa huruf kapital dari A sampai Z dan angka dari 0 sampai 9. Urutan indeks karakter huruf kapital dari 1 sampai 26 dan angka dari 27 sampai 37. Kemudian modulo yang digunakan adalah modulo 37. Kunci enkripsi dan dekripsi pada kunci simetris sederhana menggunakan bilangan bulat positif dan negatif serta inverse perkalian modulonya. Kemudian, kunci enkripsi pada algoritma linear block cipher
berupa matriks persegi dengan ordo 4x4 dengan syarat determinan matriks tersebut tidak nol menggunakan aturan general linear group. Kunci dekripsi pada algoritma linear block cipher menggunakan aturan general linear group dengan memanfaatkan kunci enkripsi. Dan hasil enkripsi dan dekripsi berupa huruf kapital dan angka. Selanjutnya, metode penelitian. Metode pembuatan kunci enkripsi dan dekripsi pada algoritma kunci simetris sederhana. Yang pertama yaitu pilih sebarang bilangan bulat positif A, tentukan inverse perkalian bilangan tersebut menggunakan modulo 37, sebut sebagai I inverse. Pilih sebarang bilangan bulat positif negatif B, tentukan inverse perkalian dari bilangan tersebut menggunakan modulo 37, sebut sebagai B inverse. Kemudian, metode pembuatan kunci enkripsi pada algoritma linear block cipher. Yang pertama, pilih matriks persegi dengan determinan matriks tersebut tidak nol, cari inverse matriksnya, kemudian lakukan inverse perkalian modulo 37, hasil inverse perkalian modulo jika dikali dengan hasil inverse matriksnya kongruen dengan 1 di modulo 37. Kemudian metode pembuatan kunci dekripsi pada algoritma linear block cipher, gunakan matriks dari kunci enkripsi, kemudian cari determinan matriksnya, tentukan kongruen dengan berapa di modulo 37. Tentukan inverse matriksnya sebagaimana rumusnya yaitu 1 per determinan A dikali N join A, kemudian ubah bentuk 1 per determinan A menjadi bilangan asli dengan cara melakukan inverse perkalian modulo. Dan hasil dari inverse perkalian modulo kalikan dengan N join matriksnya. Selanjutnya, proses enkripsi menggunakan kunci simetris sederhana. Yang pertama yaitu menentukan plain text, kemudian menetapkan indeks karakter dari huruf kapital dan angka, lakukan operasi perkalian antara indeks karakter dengan kunci yang telah ditentukan, hitung menggunakan modulo 37. Kemudian proses enkripsi menggunakan algoritma linear block cipher, pilih sebarang bilangan bulat positif, sebut sebagai E, tetapkan hasil enkripsi sebelumnya sebagai blok sesuai dengan kunci matriks, yaitu matriks dengan ordo 4x4, kalikan kunci enkripsi matriks dengan masing-masing blok dan nilai E, hitung menggunakan modulo 37. Selanjutnya, proses dekripsi menggunakan algoritma linear block cipher. Yang pertama, menentukan kunci dekripsi menggunakan aturan general linear group, kemudian menentukan nilai I inverse, atur pesan teks yang telah terenkripsi menjadi blok sesuai dengan K-matriks, kalikan kunci dekripsi dengan masing-masing blok dan nilai E inverse, hitung menggunakan modulo 37. Kemudian, proses dekripsi menggunakan kunci simetris sederhana. Yang pertama yaitu menentukan nilai I inverse dan B inverse, kemudian kalikan hasil dekripsi sebelumnya dengan A inverse dan B inverse, hitung menggunakan modulo 37, hasilnya berupa huruf kapital dari A sampai Z dan angka dari 0 sampai 9 yang disebut sebagai plain text. Selanjutnya mengenai kajian pustaka. Yang pertama yaitu matriks. Matriks adalah susunan bilangan yang diatur dalam baris dan kolom. Banyaknya baris dan kolom dari suatu matriks disebut ordo atau ukuran matriks. Matriks dengan banyaknya baris dan kolomnya yang sama dapat dikatakan sebagai matriks persegi. Adapun operasi matriks yaitu diantaranya perkalian matriks dengan skalar, transpose matriks, inverse matriks, determinan, dan adjoint matriks. Kemudian teori bilangan. Teori bilangan adalah salah satu cabang matematika dan dapat disebut sebagai aritmatika lanjut karena saling berkaitan dengan sifat-sifat dari bilangan bulat. Teori bilangan ini sendiri merupakan teori yang memainkan peranan sangat penting di dalam kriptografi, khususnya pada kriptografi kunci publik. Di dalamnya ada bilangan bulat, relatif prima, aritmatika modulo, kongruensi modulo, balikan atau inverse modulo. Kemudian general linear group adalah himpunan semua matriks yang berukuran n kali n atas lapangan berhingga dengan syarat determinan tidak nol. Kemudian kriptografi. Definisi kriptografi sendiri adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan dengan cara menyandikannya ke dalam bentuk yang tidak dapat dipahami lagi maknanya. Adapun plain text adalah teks yang asli dan dapat dibaca serta dapat diketahui maknanya. Sedangkan ciphertext adalah teks yang tidak dapat dibaca dan tidak dapat diketahui maknanya.
Dalam kriptografi terdapat dua proses utama, yaitu enkripsi dan dekripsi. Enkripsi merupakan proses menyandingkan plaintext dengan menggunakan kunci yang telah ditentukan menjadi ciphertext. Sedangkan dekripsi adalah proses pengembalian ciphertext dengan menggunakan kunci yang telah ditentukan berdasarkan kunci enkripsi menjadi plaintext. Selanjutnya, pengirim dan penerima. Pengirim atau sender adalah entitas yang mengirim pesan kepada entitas lainnya, sedangkan menerima adalah entitas yang menerima pesan. Pengirim atau penerima tidak harus berupa orang, tetapi juga dapat berupa mesin, robot, atau komputer. Kemudian algoritma kriptografi. Definisi algoritma sendiri adalah urutan langkah-langkah logis untuk penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Algoritma kriptografi adalah langkah-langkah logis bagaimana menyembunyikan pesan dari orang-orang yang tidak berhak atas pesan tersebut. Berdasarkan perkembangannya, algoritma kriptografi ini terdiri dari dua jenis, yaitu algoritma kriptografi klasik yang mana teknik penyandiannya menggunakan kunci simetris, dan algoritma kriptografi modern yang mana teknik penyandiannya menggunakan kunci asimetris. Algoritma hybrid yaitu penggabungan dua algoritma kriptografi yaitu simetris dan asimetris. Selanjutnya algoritma linear block cipher. Pada block cipher, rangkaian bit-bit plaintext dibagi menjadi blok-blok bit dengan panjang yang sama. Setiap blok bit plaintext dienkripsi dengan bit-bit kunci yang panjangnya sama dengan blok plaintext. Enkripsi menghasilkan blok ciphertext yang berukuran sama dengan blok plaintext. Hal yang serupa juga berlaku pada dekripsi, dilakukan dengan cara yang sama seperti enkripsi. Algoritma block cipher ini dimodifikasi dengan memanfaatkan aturan pembentukan kunci, salah satunya yaitu General Linear Group. Kemudian, algoritma kunci simetris sederhana. Kunci enkripsi menggunakan sebarang bilangan bulat positif dan negatif sederhana, dan kunci dekripsi menggunakan inverse perkalian modulo dari kunci enkripsi. Selanjutnya pembahasan yang pertama yaitu proses enkripsi menggunakan kunci simetris sederhana, sebagaimana dengan rumus IN sama dengan I dikali A modulo 37, di mana QN adalah ciphertext sementara, I adalah indeks karakter, dan A adalah bilangan bulat positif dengan A sama dengan 3. Kemudian CT1 sama dengan QN dikali B modulo 37, di mana CT1 ini adalah ciphertext sementara, dengan B sama dengan negatif 8. Kemudian yang kedua yaitu proses enkripsi menggunakan algoritma linear block cipher, diberikan E yaitu 5 dan kunci enkripsi sebagai berikut. Kemudian yang ketiga, proses dekripsi menggunakan linear block cipher, diberikan E inverse yaitu 15 dengan kunci enkripsi sebagai berikut. Dan yang keempat, proses dekripsi menggunakan kunci simetris sederhana, diberikan A inverse modulo 37 yaitu 25 dan B inverse modulo 37 yaitu 23. Adapun pembentukan kunci enkripsi dan dekripsi pada algoritma linear block cipher, yang pertama yaitu kunci enkripsi, sebut sebagai matriks A, yaitu sebagai berikut. Kita cari determinan matriks A tersebut, yaitu negatif 211 yang mana tidak sama dengan 0. Kemudian kita cari inverse matriksnya. Inverse dari matriks A adalah 211 dan inverse dari 211 adalah 10. Sedemikian sehingga 211 dikali 10 modulo 37 kongruen dengan 1. Kemudian kunci dekripsinya kita menggunakan aturan general linear group dengan ordo matriks 4 kali 4 dan modulo 37, di mana himpunan C37 yaitu himpunan dari 0, 1, 2, dan seterusnya sampai 36. Kita cari determinan matriksnya dulu, yaitu negatif 211, yang mana kongruen dengan 11 modulo 37. Kita cari inverse matriksnya, yaitu dengan rumus 1 per determinan A dikali adjoint A. Dengan catatan, 11 dikali berapa, hasilnya kongruen dengan 1 modulo 37. Di sini ditemukan 11 dikali 27 sama dengan 297, yang mana kongruen dengan 1 modulo 37. Lakukan perkalian matriks dengan skalar,
lalu hitung dengan modulo 37, menghasilkan kunci dekripsi. Berikut adalah indeks karakter dari huruf kapital dan angka. Diberikan sebuah plaintext yaitu kuliah mahasiswa angkatan 2018 4. Kita tetapkan dulu indeks karakter dari plaintext tersebut. Kemudian kita lakukan proses enkripsi dengan algoritma kunci simetris sederhana dengan pengalih yaitu bilangan bulat positif yaitu A sebesar 3. Di sini P1 sama dengan 11, di mana 11 ini adalah indeks karakter dari huruf pertama yaitu K, dikali dengan 3 modulo 37 sama dengan 33 modulo 37 sama dengan 33. Kemudian P2 sama dengan 21, di mana 21 ini adalah indeks karakter dari huruf kedua plaintext. 21 dikali 3 modulo 37 sama dengan 63 modulo 37 sama dengan 26. Hal yang serupa sampai dengan P28. Kemudian, proses enkripsi dengan kunci simetris sederhana namun dengan pengalih bilangan bulat negatif, yaitu B sama dengan negatif 8. Dengan Q1 sama dengan 33, 33 adalah hasil dari indeks karakter sebelumnya dikali dengan negatif 8 modulo 37 sama dengan negatif 264 modulo 37 sama dengan 32. Begitu juga dengan Q2, yaitu 26. 26 dikali negatif 8 modulo 37 sama dengan negatif 208 modulo 37 sama dengan 14. Sehingga diperoleh ciperteks sementara atau kita sebut sebagai CT1 yaitu sebagai berikut. Kemudian proses enkripsi menggunakan algoritma linear block cipher atau LBC. Indeks karakter dari ciperteks sementara yang kita sebut sebagai CT1 dibagi menjadi 4 blok. Kemudian, kalikan kunci enkripsi dari algoritma linear block cipher ini dengan masing-masing blok. Kemudian, kalikan dengan nilai E yang diketahui bahwa nilai E itu adalah 5. Hitung menggunakan modulo 37. Hitung sampai blok ke-7. Sehingga dapat kita daftar atau dapat kita tetapkan yaitu blok 1, 25, 22, 14, 23 dengan ciperteksnya Y, V, N, W. Begitu seterusnya sampai blok 7. Dengan demikian diperoleh ciperteks yaitu sebagai berikut. Selanjutnya proses dekripsi menggunakan linear block cipher. Diberikan kunci dekripsi sebagai berikut dan diketahui bahwa nilai E adalah 5, maka nilai E inverse adalah 15. Kemudian kalikan kunci dekripsi dengan masing-masing blok dari enkripsi sebelumnya, kalikan dengan nilai E inverse. Hitung menggunakan modulo 37 dan hal yang serupa sampai blok ke-7. Kemudian proses dekripsi dengan kunci simetris sederhana, kita menggunakan inverse perkalian modulo dari nilai A dan B. A inverse-nya yaitu 25 dan B inverse-nya yaitu 23. Dengan C1 yaitu 32 yang didapat dari proses dekripsi sebelumnya dengan 32 dikali 25 dikali 23 modulo 37 sama dengan 18.400 modulo 37 yaitu sama dengan 11. Kemudian C2 yaitu 14. 14 dikali 25 dikali 23 modulo 37 yaitu 8.050 modulo 37 sama dengan 21. Hal yang serupa sampai dengan C28. Dengan demikian diperoleh kembali plaintext yaitu kuliah mahasiswa angkatan 2018 4. Dari pemaparan sebelumnya, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa proses enkripsi dengan algoritma hybrid pada pesan teks menggunakan linear block cipher atau LBC dan kunci simetris sederhana membuat lebih aman karena melalui dua proses enkripsi dengan dua algoritma yang berbeda. Dalam proses enkripsi pada algoritma kunci simetris sederhana menggunakan sebarang bilangan bulat positif dan negatif sederhana. Sedangkan dalam algoritma linear block cipher, kunci enkripsi pengirim dibentuk dengan aturan general linear group
berupa matriks persegi dengan ordo 4x4. Proses dekripsi dengan algoritma hybrid pada pesan teks menggunakan linear block cipher atau LBC dan kunci simetris sederhana dapat meningkatkan keamanan data atau informasi karena melalui dua proses dekripsi dengan dua algoritma yang berbeda. Proses dekripsi ini pada algoritma kunci simetris sederhana menggunakan inverse perkalian modulo 37 dari bilangan bulat tersebut, dan kunci dekripsi pada algoritma linear block cipher berbeda dengan kunci enkripsinya dan dibentuk dengan aturan general linear group. Dan yang terakhir yaitu saran, pengembangan penelitian selanjutnya disarankan untuk memodifikasi algoritma linear block cipher atau LBC dengan menambah ordo matriks dan jumlah bloknya. Dapat dikombinasikan pula dengan menggunakan huruf kapital dan huruf non-kapital serta bilangan bulat lainnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.